Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, hal yang juga patut kita ketahui yaitu bahwa ketika orang itu tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka justru Allah akan murka padanya. Nah, tapi sebelum itu maka doa banyak sekali yang harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa? Kita harus minta kepada Allah apapun yang kita butuhkan. Termasuk ketika kita menghadapi berbagai persoalan. Karena doa ini adalah yaitu merupakan cara kita memohon kepada Allah dan menunjukkan bahwa kita ini adalah hamba Allah yang lemah dan kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya bagaimana kita mohon kepada Allah dalam hadis ini, yaitu yakni apa? Nah, doa meminta perlindungan kepada Allah dari sifat malas, Ini hadis dari Abdullah mengabarkan kepada kami, dia berkata, Al-Aits mengabarkan kepadaku, dia berkata, hadatsani Ibnul Hadi. Ibnul Had mengabarkan kepada kami, an Amr bin Shu'aib, dari Amr bin Shu'aib, an abihi, dari bapaknya, an jaddi, dari kakeknya. Qala, kakeknya berkata, sami'tu Nabiyya SAW yaqul, aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, Allahumma inni a'udzubika minal kasali wal maghrami wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal wa a'udzubika min adzabin nar. Jadi ada doa ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika, berlindung kepadamu, minal kasal, dari sifat malas, ya, dari sifat malas, minal kasal, wal maghram, dan dari sifat kebangkrutan, Jadi minta perlindungan kepada Allah dari sifat malas, dari kebangkrutan. Wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal, dan aku berlindung kepada engkau dari fitnah al-masih dajjal. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepada engkau min adzabin nar, dari siksa neraka. Jadi berlindung kepada Allah dari sifat malas, dari kebangkrutan, dari fitnah al-masih dajjal, kemudian dari siksa neraka. Allahumma inni a'udzubika minal kasali wal maghrami wa a'udzubika min fitnatil masih dajjal wa a'udzubika min adzabin nar. Nah, ya. Jadi dalam hadis ini ada anjuran dari Rasulullah SAW, yaitu berlindung kepada Allah dari sifat malas. Apa itu al-kasal? Malas melakukan sesuatu, melakukannya karena lebih mengutamakan istirahat dibanding beramal. Jadi al-kasal itu malas. Ya, orang yang dia itu malas padahal dia mampu melakukan, dia tidak mau melakukan, dia pilih istirahat, ya. Dia pilih istirahat dibandingkan beramal. Nah, maka kita berlindung kepada Allah dari sifat malas. Kemudian al-maghram adalah al-kasarah, kerugian. Yang dimaksud adalah kerugian dalam urusan agama. Jadi kerugian dalam urusan agama. Nah, maka hadis yang mulia ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adalah anjuran agar memperhatikan doa ini. Kita memperhatikan doa, ya. Nah, al-masih dajjal adalah fitnah yang besar. Setiap hamba hendaknya sungguh-sungguh berdoa kepada Allah agar dijaga darinya. Jadi al-masih dajjal ini sebelum hari kiamat terjadi, maka akan muncul yang namanya al-masih dajjal. Ya, sebetulnya hanya 40 hari dia, tapi tidak ada satupun bumi itu pasti kecuali dia yaitu diinjak oleh dajjal itu, dan siapa yang bertemu dajjal pasti akan jadi pengikut dajjal. Maka kita berdoa Allah dari fitnah al-masih dajjal itu. Ya, bahkan itu dibaca doa di dalam sebelum kita salam setelah tahiyat akhir itu, yaitu minta berlindung kepada neraka, maksudnya dari siksa neraka, dari siksa kubur, dari fitnah hidup dan mati, dari fitnah al-masih dajjal.
Allahumma inna a'udzubika min adzabil jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masyid dajjal. Nah, itu sunnah kita sebelum salam setelah baca tahiyat akhir berdoa itu, ya. Nah, kemudian hadis berikutnya adalah Musa mengabarkan kepada kami, dia berkata, Hamad mengabarkan kepada kami, dia berkata, Muhammad bin Ziyad mengabarkan kepada kami. An Abi Hurairah qala, kana Nabi SAW yatawa'adzu billahi min saril mahya wal mamat wa adabil qabri wa saril masihid dajjal. Jadi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW berlindung kepada Allah dari keburukan hidup dan mati, dari siksa api neraka dan dari keburukan al-masih dajjal. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam hadis ini ya, kata al-masih di sini, al-masih itu yang terhapus. Kata ini berwazan fa'il tapi maknanya adalah maf'ul. Karena kata satu matanya terhapus. Jadi maksudnya buta sebelah matanya. Sedangkan dajjal ini suka berbohong. Yang suka berbohong. Jadi al-masih dajjal adalah yang matanya buta satu dan dia suka berbohong, berbuat kerusakan dan menyesatkan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam hadis ini mengandung pelajaran bahwa siksa dan nikmat kubur itu benar-benar nyata ditetapkan dalam Alkitab, As-Sunnah dan Ijma'. Wallahu a'lam bishawab. Karenanya kita diperintah oleh Allah untuk minta kepada Allah berlindung dari yaitu siksa kubur, ya. Siksa meskipun ini diperselisihkan ya tentang hadisnya sahihnya, bahwa hadis yang sahih tidak bisa untuk dalil persoalan akidah, tapi harus hadis yang mutawatir ya. Hadis ahad tidak boleh. Tapi yang jelas Allah perintahkan kepada kita lewat Rasulnya agar kita berlindung kepada Allah dari apa? Dari azab kubur, dari azab jahanam, dari fitnah hidup dan mati, dan dari fitnah masih dajjal. Nah, kemudian Bapak Ibu, dan kalau kita tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan murka kepada kita. Karenanya barang siapa yang tidak berdoa, Allah akan murka kepadanya. Dasarnya hadis ini dari Abdullah bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dia berkata, Marwan bin Muawiyah mengabarkan kepada kami. Ia berkata, Abu Malih ya, kemudian Sobih mengabarkan kepada kami, dia berkata, Abu Soleh mengabarkan kepada kami. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, ani Nabi sallam, dari Nabi sallam, qala, bahwa beliau bersabda, man lam yas'alillaha ghadiballahu alaih. Jadi man, barang siapa lam yas'alillaha, dia tidak memohon kepada Allah, dia tidak mau berdoa kepada Allah, dia tidak mau memohon kepada Allah, ghadiballahu alaih, Allah akan murka padanya. Ya. Nah, di dalam riwayat yang lain, yaitu dari jalur Muhammad bin Abdullah mengabarkan kepada kami, dia berkata, Hatim bin Ismail mengabarkan kepadaku dari Abu Malih, qala, dia mengatakan, sami'tu Abu Hurairah yaqul, aku telah mendengar Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, malam yas'alhu yaqdab alaihi. Nah, redaksinya agak berbeda. Malam yas'alhu yaqdab alaihi. Tidak mau minta kepada Allah, maka Allah akan murka atasnya. Nah, Bapak Ibu yang rahmatullah, jadi hadis ini mengandung pelajaran doa seorang hamba kepada Rabb-nya, doa seorang hamba kepada Tuhannya termasuk salah satu kewajiban paling penting. Lebih-lebih dalam kondisi seperti sekarang kita sedang puasa. Karena menjauhi hal-hal yang membuat Allah murka adalah wajib. Menjauhi hal-hal yang membuat Allah murka adalah wajib. Nah, Allah itu murka kalau ada manusia, ada hamba Allah kalau tidak mau minta kepada Allah. Itu menunjukkan bahwa hamba itu sombong. Nah, gitu. Dan Allah sangat murka itu. Tidak mau minta kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan bentuk kesombongan terhadap Allah dan sikap tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sangat dimurkai oleh Allah. Ini perbuatan yang termasuk perbuatan diharamkan dan perbuatan kekufuran yang besar. Karena merasa tidak butuh Allah ini. Nah, itu sama dengan orang-orang kafir.
Maka kenapa Allah sangat murka pada orang yang tidak mau minta kepada Allah. Nah, kepada orang yang datang minta kepada Allah, minta Allah sangat senang. Sangat baik ungkapannya ketika mengatakan Rasul, Allah akan murka jika engkau tidak meminta kepadanya. Sebaliknya engkau dapati anak cucu Adam akan marah jika dimintai. Nah, coba itu. Jadi kalau Allah itu tidak dimintai murka, tapi manusia kalau dimintai marah. Kebalikannya. Allah itu senang dimintai, manusia itu tidak senang dimintai. Nah itu. Masya Allah. Bapak Ibu yang rahmatullah Allah. Nah, kemudian hadis berikutnya. Yaitu Musaddad mengabarkan kepada kami, dia berkata, Abdul Waris mengabarkan kepada kami dari Abdul Aziz. An Anas, dari Anas. Dari Anas, qala, dia berkata, qala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, idza da'autumullaha fa'zimu fi du'ai wa la yaqulanna ahadukum in syi'ta fa'tini fa innallaha la mustakriha lahu. Jadi dari Anas dia berkata Rasulullah SAW bersabda. Jadi idza ta'autumullaha, jika kalian tuh minta kepada Allah, fazimu, maka bersemangatlah. Dalam apa? Fi doa, dalam berdoa. Jadi kalau orang doa itu disuruh semangat, Bapak Ibu. Wala yakullanna ahadukum, jangan salah seorang di antara kalian mengatakan begini, in syi'ta fa'atini, ya Allah jika memang kau mengendaki maka berilah aku. Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah la mustakriha lahu, karena sesungguhnya Allah itu tidak ada yang memaksanya. Jadi jangan kalau doa ya Allah jika kau kehendaki beri aku, kalau enggak ya sudahlah. Nah itu tidak begitu. Doa harus bersemangat. Ya. Nah, Bapak Ibu yang rahmatullah Allah. Hadis yang berikutnya adalah hadis dari Abdullah. Mengabarkan kepada kami, dia berkata, Abu Daud mengabarkan kepada kami, dia berkata, Abdurrahman bin Abi Zinad mengabarkan kepada kami dari ayahnya. An Aba bin Utsman, dari Aban bin Utsman, ya, qala, dia berkata, sami'tu Utsmana qala, aku telah mendengar Utsman berkata, sami'tu Nabiya SAW yaqul, bahwa aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, mangqala sobaha kuli yaumin wa masa kuli lailatin salasan bismillahilladzi la yadhurru ma'ismihi say'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim, lam yadurruhu syai'un wa kana asabahu tarafun minal falij faja'ala yang duru ilaihi fafatina lahu faqala innal hadisa kama hadastuka walakinni lam aqulhu dzalikal yaum li yamdiya qadarullahi. Jadi Rasulullah SAW bersabda gini, barang siapa, jadi mangkola, barang siapa mengatakan sobaha kulli yaumin, di setiap pagi, di pagi hari setiap hari, wa masa kulli lailatin, dan di setiap sore, ya, itu mengucapkan bismillahilladzi la yadhurru ma'ismihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Jadi mengucapkan bismillahilladzi la yadhurru ma'ismihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim, itu 3 kali. Lam yadurrahu syai'un, maka dia tidak akan ditimpa oleh satu bahaya pun. Nah, maka seperti sekarang ini Bapak Ibu terutama ya, terutama kondisi-kondisi seperti ini, maka banyak-banyaklah berdoa ini. Di pagi hari 3 kali, sore hari 3 kali. Yaitu bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Ya. Jadi dengan nama Allah yang apabila namanya disebut tidak ada sesuatu pun di bumi maupun di langit yang dapat membahayakan, dan dia Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, ini dibaca sore hari 3 kali, pagi hari 3 kali. Rasul mengatakan di dalam hadis ini, lam yadurrahu syai'un, tidak akan ada suatu pun yang membahayakannya. Nah,
Sedangkan Aban bin Utsman saat itu menderita sakit lumpuh sebelah. Maka Abu Zinad memperhatikan sakit yang derita Aban, maka Aban pun mengetahui sebab perbuatannya. Dan ia berkata, sesungguhnya hadis ini benar sebagaimana yang aku ceritakan kepadamu. Hanya saja aku tidak membaca doa tersebut pada hari aku terserang penyakit ini, agar berlaku ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ternyata karena suatu hari beliau itu lupa tidak membaca doa ini, kemudian terkena penyakit itu. Berarti memang kita tidak boleh berhenti berdoa ya dengan doa ini. Meskipun hal ini tentu tidak bisa merubah takdir Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau memang sudah jatahnya kena, la yusibana illa ma katabalana. Tidak menimpa suatu musibah kepada kita kecuali apa yang Allah tetapkan untuk kita. Kalau memang sudah jatahnya kena, akan kena. Ya. Maka bisa jadi kita dibuat lupa oleh Allah untuk membaca itu kemudian terkena. Tapi itu bagian dari qada Allah. Kalau kita ridho atas musibah maka menggugurkan dosa. Jadi hadis yang mulia ini Bapak Ibu mengandung pelajaran. Satu, dianjurkan kita memperhatikan zikir ini untuk melindungi diri dengan takdir Allah dari segala hal yang tidak baik dan berbahaya. Jadi supaya berdoa lebih dulu sekarang nih ya. Doa ini harus diperbanyak, maksudnya diamalkan. Pagi 3 kali, sore 3 kali. Bismillahilladzi la yadurru ma'ismihi say'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Nah, kemudian di akhir hadis ini disebutkan dia terkena lumpuh. Di dalamnya terdapat beberapa pelajaran. Pertama, marah adalah penyakit yang menghalangi antara seseorang dengan akalnya. Marah. Yang kedua, jika Allah hendak melaksanakan takdirnya pada seseorang, Dia Allah memalingkan orang itu dari sesuatu yang menghalanginya dari takdir tersebut. Jadi kalau memang sudah Allah takdirkan, ya maka orang itu akan dipalingkan oleh Allah dari sesuatu yang menghalangi. Ya tadi itu, biasanya mengamalkan doa ini tiap hari, tapi begitu suatu hari dia lupa, dibuat oleh Allah lupa karena memang telah menjadi takdir dia akan kena penyakit. Nah, kena. Jadi itu bagian dari takdir Allah SWT. Dan kalau dia ridho maka berpahala. Ya, tapi kalau dia mengeluh maka dia berdosa. Doa dapat menolak takdir. Ya. Hanya kita tidak tahu takdirnya. Kan? Keteguhan keyakinan pada Allah yang dimiliki oleh generasi salaf yang pertama dan pembenaran mereka yang pasti terhadap berita dari Rasul sallam. Jadi di mana kalau sudah menyangkut hadis, para ulama terdahulu itu sudah ya langsung mantap sami'na wa ta'na. Nah, kemudian yang terakhir Bapak Ibu yaitu hadis dari Ismail. Ismail mengabarkan kepada kami, dia berkata, Malik mengabarkan kepada kami dari Abu Hazim an Syahl bin Sa'ad qala sya'atani tuftahu lahuma abwabus sama wa qala da'i turatu alaihi da'watuhu khina yahdurun nida' wasafu fi sabilillah. Jadi dari Syahl bin Sa'ad, dia berkata 2 waktu yang untuknya pintu-pintu langit terbuka. 2 waktu ya, yang untuknya pintu langit terbuka, dan sedikit sekali orang yang doanya ditolak pada saat itu. Ya, ini apa? Ketika adzan dan ketika berada di garis depan di jalan Allah, yaitu jihad fisabilillah. Ketika adzan dan ketika garis terdepan di jalan Allah, jihad itu. Nah, hadis ini mengandung pelajaran Bapak Ibu bahwa di antara doa-doa yang mustajab itu adalah doa yang dipanjatkan pada waktu antara adzan dan iqamat. Antara adzan dan iqamat, dan pada waktu berkecamuknya peperangan jihad fisabilillah. Oleh karenanya Bapak Ibu, kita hendaknya memperbanyak doa ini, lebih-lebih di bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan adalah bulan istijabah doa. Kita sedang berpuasa, dan ingat hadis Rasulullah SAW bahwa doanya orang yang puasa itu tidak tertolak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita kaji hadis dari Rasul ini menjadikan kepada kita motivasi untuk bersungguh-sungguh dalam mohon kepada Allah, lebih-lebih di kondisi seperti sekarang. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan kita istiqomah menjaga majelis ilmu ini, Allah angkat pandemi Covid-19 ya, sehingga ya dunia menjadi kembali terhindar dari bala, dari musibah ini. Akhirul kalam, kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.